Bismillahirrahmanirrahim. Mulai azab. Salamun heran sapa sira ya Muhammadu Muhammad. Min tartibil kufari saking oleh bohongi pira-pira kafir laka maring sira. Fa'ajabun mongko iku luwih ngeranake hakikun bil ujdi qaulun utawi pengucape kufar. Wahai Muhammad, jika engkau heran gawok kenapa orang-orang kafir itu mendustakan, padahal sudah sering sekali dikasih contoh oleh Gusti Allah tentang adabnya orang-orang yang ingkar, tapi mereka tetap mendustakan. Jika engkau heran seperti itu wahai Muhammad, maka sesuatu yang lebih mengherankan lagi adalah qauluhum utawi pengucape kufar. Mungkirina alipodo ingkar kabeh ilbasi maring perkara kebangkitan dan bangkitake menungso. Aida orto ing dalam nalikane kuna ana sapa kita turoban iku dadi debu utawa turab. Aina ana to sak temene kita lafi khalqin iku yakti ing dalam ciptaan jadidin kang baru. Yang lebih mengherankan lagi adalah kata-kata orang-orang kafir, yaitu kata-katanya aida kunna turoban aina lafi khalqin jadid. Apakah besok setelah kami ini dijadikan debu, kami ini sudah menjadi debu, wis mati, wis hancur lebur. Dan muga-muga mawon sing melu ngaji menenek mati gak hancur. Yes, pokoknya mau Quran. Kalau eling, ini sering sekali saya ceritakan. Di zaman cilik saya dulu itu, waktu saya masih sekolah MI itu, ada orang namanya Mbak Soleh. Mbak Soleh itu penggawaannya meracang betul bulek-bulek, macam-macam itu, betul merang, ya, toko kecil-kecilan, sambil membeli ikannya orang-orang nyeser, ikan nener kecil-kecil itu biasanya nyeser kecil. Itu waktu itu saya masih kecil. Nah, setelah saya dirungkut, saya masih punya anak satu, kalau nggak salah masih punya anak Made. Adik ipar saya itu waktu main ke rumput cerita habis ikut ngubur jenazah. Kalau di daerah Sisir, itu biasanya orang kuburan suwi itu ditundung, mulai nomor ini biasanya kena ombak karena sebelahnya ombak. Nundung, jadi mau berjenazah nundung. Ternyata di situ ada jenazah yang masih utuh. Jenazah yang masih utuh, sak lawan masih utuh. Ternyata itu jenazahnya Mbak Soleh. Waktu itu wafatnya saya masih MI kalau nggak salah. Nah, saya dikabari oleh adik saya ikut berjenazah, pas nundung dikira sudah nggak ada mayatnya di dalam kuburan, ternyata masih ada jenazahnya Mbak Soleh tadi. Hanya jual barang-barang itu utuh. Nah, ternyata Mbak Soleh itu penggawaannya di samping Joko ya sering deres Al-Quran, sering deres Al-Quran. Makanya itu bali mayfaduha, ya, dunia wa ukhra abada wa kaifala idza yamutu jismuhu wa yafsuda. Bejo teman bagi orang yang bisa menjaga Al-Quran, mau menghafal Al-Quran. Wa kaifala, bagaimana tidak idza yamutu jismuhu la yafsuda. Jika mati jisime wong sing biasa nyekel Al-Quran mau la yafsuda. Lan itu kalau masuk pada fi'il mudhari itu artinya tidak akan terjadi selama-lamanya. Layak sudah tidak akan muncul. Makanya ada kata-kata walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu lam yang masuk pada tardha. Itu kan fi'il mudhari.
walan tardo lan ora bakal ridho angka saking sira al yahudu sapa wong Yahudi wan Nasara dan Nasrani hatta tetapi sehingga melu sapa sira milatahu ing agamae. Orang-orang Nasrani, orang Yahudi tidak pernah akan ridho selama-lamanya sebelum engkau itu ikut agama mereka. Kadang-kadang kita kan kalah terbangan selawatan melu campur agama, kita merasa itu toleransi padahal kita nggak tahu itu bentuk daripada walan tardo tadi. Orang Yahudi Nasrani itu tidak pernah akan ridho kecuali jenengan harus benar-benar ikut agama mereka. Jadi lan itu kalau masuk pada fi'il mudhari itu artinya tidak akan terjadi. Wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Bagaimana tidak orang yang ahli Al-Qur'an itu idza yamutu jika mati jismuhu jisimnya la yafsuda tidak akan pernah hancur selama-lamanya. Kembali ke tadi. Jadi Mbak Soleh tadi ternyata walaupun dohirnya orang-orang lihat itu hanya jogo toko, dodolan merang, dodolan beras, ternyata sisi lain dia deres Al-Quran terus. Anda bisa dibayangkan waktu saya MI terus saya punya anak Mada itu masih utuh itu lawomnya itu masih utuh saja, masih utuh. Tidak kiai, tidak ustadz, ya orang biasa, hanya sering deres Al-Quran nanti. Lah yang lebih mengherankan ketika orang-orang kafir bilang kalau kami ini sudah menjadi debu pasir, apakah kami ini akan berubah dijadikan makhluk baru lagi? Itu loh. Li'anal qadira karena sak temene kok pulang. Li'anal qadira karena sak temene ndak sing kuwasa ala insa'il khalqi ing atase ndadekake makhluk nyukulake makhluk wa malan barang takoda kang wis dingin ala ghairi misalin ing atase tanpa contoh qadirun iku mesti kuwasa ala iadatihim ing atase balekake makhluk. Karena apa? Sesungguhnya zat yang menciptakan, yang menumbuhkan dari tidak ada menjadi ada, sudah barang tentu mampu juga mengembalikan dari tidak ada menjadi, dari rusak menjadi. Makanya masih di Indonesia itu ya akeh sing nyebar. Saya itu pernah datang di satu kampung di desa Widang, di kota, di kecamatan Widang itu ada salah satu desa sak kampung itu agamanya seperti itu. Jadi manusia nek wong Islam kan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana engkau ingat pada Allah? Kaifa takfuruna wa kuntum amwatan, mati, summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kamu dari mati dihidupkan, dimatikan lagi, dihidupkan kembali kepada Allah. Di desa di kecamatan Widang itu ada satu kampung itu ikut yo wong serban ngono ikut agama bahwasanya manusia itu dari mati terus dihidupkan terus mati, sudah mati selamanya. Jadi hati-hati. Kalau kita yakin bahwasanya kita ini dari tidak ada diadakan, terus tidak ada lagi terus diadakan, setelah ada itu ada selama-lamanya karena kembali kepada Gusti Allah. Khalidina fiha abadan, selamat selawase ini kudu ini. Sebab apa? Nek dari tidak ada menjadi ada terus nggak ada, akhirnya saya enak-enak kok ini nggak ada pembalasan. Sholatnya antik, sholatnya nggak kita terus orang gedani kalau ngarani jenenge darah megandur. Tapi ini orang-orang ngarani namanya Sabdo Dharma. Nah itu kampung itu dari mengakui bahwasanya dari mati dihidupkan terus dimatikan. Nah, tapi kalau Al-Quran apa ya wakuntum amwatan summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi sudah paling tentu Gusti Allah pasti mampu. Ulaika utai mengkono-mengkono wong alladzina wong akeh kafir kang padha kafir kabeh pira bihim kalawan pangerane. Wa ulaika lan utai mengkono-mengkono
wong akeh al ahilalu kan utawi belenggu rantai iku fi anakim ana ing dalem gulu-gulune kufar wa ulaika mengkono-mengkono kufar ashabun nari iku pira-pira ahli neraka hum utawi ashabun nar fiha ing dalem neraka khaliduna iku saklawase bahwasanya orang-orang kafir itu masuk neraka selama-lamanya. Saya istilah wa nazalan temurun fi istijalihim turun apa iki hadilah ayat istijalihim ing dalem oleh jaluk den agi-agi al adaba ing siksa istizaan krana jelasake lho ngene iki ya dialami saiki. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang ingin disegerakan siksanya dengan meremehkan kapan kiamat itu kadise kok jadi bumi ini wis tuwa kiamat gitu. Jika podo kalau ini ngeremen, nek Kanjeng Nabi itu jarang sekali membahas kiamat, saking dasarnya kiamat. Nanti saya ingin di film kiamat sudah dekat, jarang aja Nabi bahas kiamat itu, saking dasarnya hari kiamat. Makanya suatu ketika ada orang yang ada kajian gini, salah satu habib dari Yaman, pas kajian gini. Ada orang dari desa langsung bertanya, ya Habib, mata saat kapan kiamat? Ditakoi, no, kampungmu bisa lama tingkat atau dulu? Belum ada, kan masih di desa. Ya berarti jesuwi kiamat ya, jadi ada balik kiamat. Karena di antara tanda-tanda kiamat ini bisa lama kampung ngomong dukur-dukuran, terus apa? Ya di antara tanda-tanda itu. No, kampungmu bisa lama masing tingkat pakai dari ngonten ya berarti jesuwi kiamat. Dijawab seperti itu. Jadi betapa sakralnya kiamat itu, betapa dasarnya sehingga Kanjeng Nabi sendiri jarang sekali bahas kiamat. Iki ayat ini turun bersamaan dengan mereka-mereka yang ingin dicepatkan siksanya. Ayo bukti no, cepatlah adab saya. Wa yasta'ziluna lan padha njaluk agen-agen ka ing sira bisayati kelawan keelekan aladabi tegese siksa qoblal hasanah ing dalam sadurunge kaapiane rahmat. Mereka minta wis gak apa aku diadab pangeran gak apa. Waqat kholat lan teman-teman wis terjadi min qablihim ana ing dalam sadurunge kufar al masulat apa pira-pira contoh-contoh siksaan ya jamul maslah yaiku jamal khat maslah biwasnil samra kelawan nganggo wajane samra ai ukubat tegese pira-pira siksa amsaluhum minal mukadzibina saing pira-pira wong kang padha kabeh apala ya tabiruna ana ta ora padha mikir-mikir kabeh biha kelawan iku wa inna rabbaka satemene pangeran sira ladu maghfiratan iku yakti duwe maghfirah kang gedhe linasi maring menungso ala ing atase ma'adul min ing dalam semertane kendolimane. Gusti Allah itu zat yang maha pengampun sekalipun pada orang-orang yang berbuat dolim, yang berbuat jahat. Itu loh. Karena apa? Wa illa mongko ora nyebut Gusti Allah lam yatruk mongko ora bakal tinggal ala dohriya ing atase bumi iki dabatun apa rumangkang. Jika Allah itu menyiksa setiap manusia yang melakukan dosa, maka di bumi ini tidak akan pernah tinggal satupun makhluk. Ayo bayangkan siapa yang hari ini tidak dosa? Tidak ada. Jadi Allah itu tetap maha pengampun sekalipun pada hamba-hambanya yang berbuat selama nggak terlalu sama enggak. Karena kalau kita ini disiksa diajarin Allah gara-gara dosa kita, maka tidak akan pernah tinggal di bumi ini satupun makhluk yang di atas bumi, mesti entek kabeh. Ya itu, Mas Miftah pas ngaji tak kono arek wedok langsung dilirik-lirik ngene langsung ngerti-ngerti Gusti Allah dihancurno mripate hancur ngono. Gak mungkin kan. Ditunggu tobaté. Ya gitu. Terus camat pakai sepeda apa Gojek wis tujuannya itu kok ibadah Gojek tepan mari sing gonceng arek SMA maksudnya. Terus beda mana cara gaya ini langsung dihancurkan Gusti Allah. Tidak mungkin. Jadi kalau Gusti Allah
mengadab setiap hambanya yang melakukan maksiat, maka tidak akan pernah tinggal di atas bumi ini kehidupan. Nah, di situ ditunggu tobatnya oleh Gusti Allah, karena Gusti Allah itu dzu maghfirah, zat yang mempunyai pengampunan pada manusia. Biswa alam biswa. Saya tidak kedahuluan. Saya terus akhir ayat. Wa inna rabbaka lasadidul iqab liman asa, dan Gusti Allah itu zat yang sangat siksanya, dahsyat siksanya kepada orang yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.